Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, Bu Rahel harap kalian sudah membaca rangkuman materi yang Bu Rahel kirim di grup. Sudah dibaca halaman 1 sampai 11. Di sini Bu Rahel hanya akan menjelaskan sedikit tentang satu bagian materi yang Bu Rahel rasa itu cukup berat, mungkin kalian kurang paham. Di dalam unsur intrinsik itu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu kan cara penulis menggambarkan tokoh. Sudut pandang itu ada dua macam. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kata kuncinya ketika kalian membaca cerita yang di dalamnya menceritakan kehidupan tokoh aku, itu berarti sudut pandang orang pertama. Kalau ceritanya menceritakan kehidupan dia, iya, atau mungkin nama orang, mungkin namanya ada Marbodo, Shirley, Anggun, itu berarti sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Apa bedanya? Kalau pelaku utama berarti dia adalah tokoh utamanya. Dia siapa? Maksudnya jika cerita itu menceritakan kehidupan tokoh aku, tapi tokoh akunya adalah pelaku utama. Itu sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kalau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, di dalam cerita ada tokoh aku, tapi yang diceritakan, yang dikisahkan kehidupan adiknya tokoh aku, kehidupan tetangganya tokoh aku. Itu berarti orang pertama pelaku sampingan. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini Bunda punya cuplikan cerpen, kita baca bersama-sama ya. Hari ini aku mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jantungku sudah berdebar sejak aku memasuki ruangan tes. Rasanya aku takut sekali gagal. Tetapi teringat kata-kata ibuku bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, aku harus bisa melawan rasa takutku dan yakin bahwa aku bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, dari cuplikan ini, yang diceritakan penulis adalah tokoh aku. Dan yang diceritakan penulis adalah apa yang dialami tokoh aku. Tokoh akunya berarti adalah pelaku utama. Karena di sini mengisahkan tokoh aku yang akan mengikuti tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Ini berarti sudut pandang orang pertama pelaku utama. Nah, ini di teks bawahnya, kita lihat contohnya. Aku terbangun dari tidurku ketika mendengar teriakan Pak Ahmad tetanggaku yang setiap harinya berjualan keliling kampung. Ia menjajakan nasi uduk, lontong sayur, dan lauk-lauk matang lainnya. Pak Ahmad sangat tekun. Sepulang dari berjualan langsung mengganti pakainya dengan seragam berwarna jingga. Langsung menyetir truk besar. 2-3 jam truk itu akan berisi penuh sampah. Ya, ia juga bekerja sebagai sopir truk sampah. Tak jarang tetangga-tetanggaku memanggilnya Pak Sampah. Aku pun terkadang juga memanggilnya begitu. Tetapi ia tak pernah malu. Pernah sekali ia malah membantuku meminjami uangnya untukku saat anakku sakit panas dan aku tak punya pegangan uang sama sekali. Di sini, di cuplikan cerpen ini ada tokoh aku. Tapi yang dikisahkan kehidupan tetangganya tokoh aku yaitu Pak Ahmad. Berarti ini sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, sekarang kita kembali ke PowerPoint. Sudut pandang orang ketiga ada dua juga. Orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Orang ketiga serba tahu berarti penulis menceritakan kehidupan tokoh. Misal tokohnya Tuti. Di cerita itu, penulis tahu semua hal tentang Tuti. Baik fisiknya, baik perasaan, baik pikirannya, semuanya penulis tahu. Itu berarti orang ketiga serba tahu. Sementara ketika ceritanya masih tentang Tuti, tapi penulis hanya tahu apa yang bisa dilihat oleh indera. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar, apa yang bisa dirasakan. Tapi penulis tidak pernah tahu perasaannya Tuti, pikirannya Tuti, berarti orang ketiga terbatas. Kita akan melihat contohnya.
Orang ketiga serba tahu. Pagi itu, Beo Siwa berjalan memasuki ruang kelasnya. Ia terpenjerat ketika melihat di atas mejanya ada setumpuk kotoran burung. Wajahnya musam. Ia langsung berteriak keras, "Aih, lagi-lagi burung itu!" Ini bukan kali pertama ia menemukan hal semacam ini. Semenjak naik ke kelas 9, ini sudah ke-10 kalinya mejanya terkena kotoran burung. Beo Siwa langsung mengambil sapu dan membersihkan mejanya. Mulutnya cemberut, ia sangat kesal bercampur marah. Haruskah sesering ini mejanya kotor karena ulah burung? Nah, di sini tokoh utamanya adalah Beo Siwa. Nama orang tuh ini Beo Siwa. Terus di sini penulisnya tahu kalau Beo Siwanya itu kesal, Beo Siwanya marah. Penulis tahu perasaannya Beo Siwa. Berarti ini orang ketiga serba tahu. Sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Nah, Naurin Syafira, gadis yang terkenal cantik, berkulit putih dan tubuhnya langsing tinggi. Hari ini ia akan mengikuti kompetisi model se-Jakarta. Naurin berpakaian gaun panjang warna merah sangat serasi dengan kulitnya yang putih. Sepatu yang dikenakan sepatu high heel warna hitam dengan kilau berlian di bagian depan. Sepertinya sepatu ini hasil karya desainer terkenal Perancis. Saat MC memanggil namanya, Naurin melangkahkan kaki dengan mantap ke atas panggung. Senyumnya sangat memesona, tapi dari matanya terpancar sinar keraguan. Mungkin ia sedikit gugup atau ada hal lain yang dipikirkannya. Saat menuruni panggung, matanya malah meneteskan air mata. Entah apa yang membuatnya menangis. Di sini tokoh utamanya adalah Naurin Syafira. Tokoh utamanya Naurin Syafira. Terus di sini penulisnya tahu fisiknya Naurin, penulis tahu fisiknya Naurin seperti apa, tubuhnya seperti apa, kulitnya berwarna apa, penulisnya tahu. Penulis juga tahu kalau Naurin melangkahkan kaki dengan mantap di atas panggung. Dari mana penulis tahu? Ini bisa dilihat dengan mata. Ketika kita melihat seseorang melangkahkan kaki dengan mantap, itu kan terlihat. Tapi penulisnya tidak tahu. Mungkin ia sedikit gugup, mungkin kan berarti ngiro-iro, berarti penulisnya tidak tahu. Dan di sini entah apa yang membuatnya menangis. Ini penulis juga menerka-nerka. Dia tidak tahu semua tentang Naurin, berarti ini adalah contoh sudut pandang orang ketiga terbatas. Nah, seperti itu penjelasan Burahel tentang sudut pandang. Semoga anak-anak semuanya paham. Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya langsung ke Burahel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.